Shalom, salam damai di dalam kasih Kristus. Bersyukur kepada Allah untuk kesempatan yang indah ini kita boleh saling menguatkan dan menghibur melalui firman Tuhan. Saudara, luangkanlah masa Anda untuk melihat video ini dan belajar daripada renungan firman Tuhan ini. Dan saya percaya bahwa ketika Anda punya hati yang rindu, hati yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, maka Anda akan diberkati. Dan sebelum itu, saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Bantulah kami melalui hikmat Roh Kudus-Mu untuk mengerti di dalam pembelajaran kami hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, seperti yang Anda tahu bahwa pandemik COVID-19 ini telah membuat ramai orang panik. Ketakutan meningkat di seluruh dunia. Apalagi statistik dunia, jangkitan dan kematian itu semakin meningkat. Perjalanan kemana-mana pun itu dibekukan. Sekolah dan bisnis pun ditutup. Dan ramai peniaga-peniaga kecil yang mengalami pergumulan berat tentang soal bagaimana mereka harus menampung kehidupan mereka. Orang mulai khawatir dan hilang ketenangan. Saudara, tema yang akan menjadi renungan kita hari ini adalah tenang di tengah pandemik COVID-19. Berdasarkan teks Alkitab di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 8 hingga 23. Nah, saudara, latar belakang teks ini adalah pada waktu itu kerajaan Israel dalam peperangan dengan kerajaan Aram. Tetapi setiap rancangan dan strategi Aram ini diketahui oleh Israel, sehingga mereka gagal untuk menyerang Israel. Jadi Raja Aram ini mulai mengandaikan bahwa ada pengintip di dalam kampnya. Tetapi sebenarnya tidak ada pengintip. Sebaliknya, Tuhanlah yang bercakap dengan Nabi Elisa dan memberi dia maklumat dengan hikmat ilahi tentang Aram. Kemudian Elisa menyampaikan maklumat itu kepada Raja Israel. Dan ketika Raja Aram menyadari hal ini, maka dia marah dan menyuruh tentaranya untuk mencari Elisa dan menangkapnya di kota Dotan. Dan saudara, pada waktu pagi, di ayat yang ke-15 berkata, hamba Elisa itu bangun dan dia pergi keluar. Dan dia mendapati bahwa kota mereka itu telah dikelilingi oleh askar Aram. Maka dia mulai menjadi panik dan takut. Lalu dia berkata, Tuanku, apakah yang seharusnya kita lakukan? Sekarang mungkin kita jangkakan bahwa Elisa akan bersembunyi atau melarikan diri. Tetapi yang menariknya, saudara, Elisa tidak melarikan diri. Dia tidak memberikan jawaban yang negatif. Tetapi sebaliknya, jawaban yang diberikan oleh Elisa itu adalah jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu hamba Elisa ini bingung. Lalu di ayat yang ke-17 berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata hambanya ini sehingga ia melihat. Penuhlah gunung itu dengan kuda dan kereta berapi. Dan ketika askar itu mendatangi mereka, maka berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Saudara, dengan penuh keyakinan dan keberanian, Elisa berkata kepada mereka, bukan ini jalannya dan kotanya. Dan lalu ia menawarkan diri untuk menghantar mereka kepada orang yang mereka cari. Padahal dialah orang yang mereka cari itu.
Dan dalam kebutaan askar Aram ini, mereka tidak ada pilihan yang lain selain mereka mengikuti Elisa. Kemudian Elisa membawa mereka ke kota Samaria. Dan ketika mereka sampai di sana, berdoalah Elisa supaya Tuhan membuka mata mereka untuk melihat semula. Dan ketika mereka melihat semula, maka heranlah mereka dan terkejutlah. Rupa-rupanya mereka sudah berada di tengah-tengah Samaria. Dan sekarang tentara Aram telah dikepung oleh tentara Israel. Lalu berkatalah Raja Israel kepada Elisa, apakah harus aku bunuh mereka semua? Tetapi Elisa menjawab, jangan. Tapi berilah mereka makan dan minum supaya mereka kembali kepada Tuhan mereka. Dan yang menariknya, Alkitab mengatakan di ayat yang ke-23, selepas kejadian itu tidak ada lagi orang-orang Aram yang memasuki negeri Israel. Saudara, suatu kisah yang menarik dapat kita belajari bersama bagaimana Nabi Elisa begitu tenang, begitu teguh, yakin dan berani di dalam dia menghadapi ancaman musuh. Apakah yang membuatkan Elisa begitu dapat bertenang di dalam ancaman yang boleh saja merenggut nyawanya? Saudara, 3 perkara yang kita akan belajar ini, itu akan menjadi jawaban kita di dalam kita berhadapan masa-masa kesukaran hari ini. Dan yang pertama, apa yang membuatkan Elisa mampu bertenang di dalam dia menghadapi ancaman musuh adalah dia tahu dan sadar akan penyertaan Tuhan. Saudara, ketika hamba Elisa ini melihat keluar, dia cuma nampak bahwa musuh-musuh mengelilingi mereka. Dan sepertinya semua sisi dan semua jalan itu tertutup. Maka kepanikan dan ketakutan itu mulai menguasainya. Dan dia mulai berkata kepada Elisa, apakah yang harus kita lakukan? Tetapi apa yang menariknya saudara adalah jawaban Elisa. Bukan membawa hambanya ini untuk melarikan diri. Tetapi ia katakan dengan penuh keyakinan bahwa jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Dan apa yang Elisa lakukan dalam keadaan yang terancam adalah dia berdoa supaya Tuhan membuka mata hambanya. Dan kemudian tiba-tiba hambanya dapat melihat dan menyadari rupa-rupanya bahwa ada tentara malaikat Tuhan menyertai mereka yang mengelilingi gunung itu. Saudara, Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta bersama dengan mereka. Dan saya percaya saudara, Tuhan juga bersama dengan Anda hari ini di tengah pandemi COVID-19. Saudara, ada orang yang mempersoalkan di manakah Allah saat ini? Apakah Tuhan itu wujud? Saudara, persoalannya adalah bukan soal Tuhan itu ada di tengah-tengah pandemik hari ini atau Tuhan itu tidak ada. Tetapi persoalan yang perlu dipikirkan dengan serius adalah apakah Anda mau berjalan bersama dengan Tuhan di tengah-tengah kesukaran hidup hari ini? Saudara, Tuhan itu sentiasa ada. Dia dari dulu, sekarang, masa akan datang, dan selama-lamanya dia tetap ada. Bahkan dalam keadaan kita tidak sadar sekalipun dia sedang mengawasi kita. Jadi jangan pernah meragui akan penyertaan Tuhan. Ingat saudara, penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu tidak bermaksud bahwa tiada masalah, tiada bencana, tiada ancaman, atau tiada sakit penyakit. Masalah dan penderitaan saudara itu tetap ada dan akan ada. Tetapi ingat, Tuhan Yesus juga ada dan akan selalu bersama-sama dengan kita untuk memberikan kita kekuatan yang cukup supaya kita dapat berjuang di dalam situasi yang sukar. Mari saudara, kita belajar seperti Elisa untuk berdoa. Bukalah mata rohani kami untuk melihat akan penyertaan Tuhan di dalam
situasi yang sukar hari ini. Saudara, ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita, itu akan memberikan kita ketenangan dan kedamaian. Karena Tuhan kita, Tuhan yang hebat, dan meluputkan kita daripada segala bahaya. Dan hal yang kedua, apa yang membuatkan Elisa begitu mampu dapat bertenang di dalam dia menghadapi ancaman musuh adalah dia tahu dan sadar akan perlindungan Tuhan. Saudara, Alkitab memberitahu kita bahwa di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-8, malaikat Tuhan itu berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Saudara, inilah yang dilihat oleh hamba Elisa. Tuhan mengizinkan dia melihat perlindungan Tuhan melalui tentara malaikat surga yang berada di gunung itu bersama dengan mereka. Saudara, perlindungan Tuhan dalam keadaan Elisa waktu itu adalah Tuhan sudah menyediakan tentara Israel untuk menjadi perlindungan bagi mereka saat Elisa membawa tentara Aram itu di Samaria. Lalu sekarang bukan Elisa lagi yang dikepung, tetapi askar Aram itu pula yang dikepung. Wah, saudara, sungguh dahsyat perbuatan Tuhan. Sungguh luar biasa. Seperti mana Elisa dan hambanya diselamatkan oleh Tuhan daripada ancaman musuh. Saya percaya dengan yakin bahwa kita juga hari ini Tuhan akan selamatkan daripada virus ini. Dan konteks kita hari ini, saudara, cara Tuhan melindungi kita supaya kita itu tidak dijangkiti virus itu adalah dengan stay at home. Karena saudara, di rumah kita akan lebih rasa selamat berbanding kita berada di luar. Sadarlah saudara bahwa hari ini Anda dan keluarga masih hidup, masih sehat. Itu bermaksud Tuhan sedang melindungi Anda daripada bahaya. Bersyukurlah. Dan bagi mereka yang dijangkiti virus itu tidak bermaksud saudara Tuhan gagal di dalam melindungi mereka. Tidak, saudara. Tetapi pasti ada rancangan dan maksud Tuhan yang terindah mengizinkan mereka mengalaminya. Tetapi mungkin juga itu karena kesilapan mereka sendiri, karena mereka lalai. Saudara, demikianlah cara Tuhan itu bekerja, tidak dapat diselami dengan pikiran manusia. Dan saudara, di dalam perlindungannya yang aman, Tuhan itu saudara sangat-sangat rindu untuk kita bersekutu dengan Dia. Dan Tuhan mau Anda saudara mengambil kesempatan ini untuk mencari wajahnya bersama-sama dengan ahli keluarga Anda atau pribadimu, yaitu dengan membaca Alkitab, berdoa, baca buku-buku rohani, dan mengisi hidup ini dengan hal-hal yang baik. Dan saudara, kalau dalam masa-masa perintah kawalan pergerakan ini pun Anda tidak dapat menyediakan atau meluangkan waktu bersama dengan Tuhan, maka Anda adalah orang yang gagal mengurus waktu. Seharusnya saudara, tidak ada alasan untuk kita mengatakan bahwa tidak ada waktu untuk Tuhan. Karena saudara, hari ini kita lebih banyak masa di rumah dan kita lebih banyak masa santai. Oleh itu saudara, gunakan sebaik-baiknya masa ini untuk melakukan hal-hal yang membangun iman, berguna untuk orang lain, dan memuliakan Allah. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Dan saudara, yang ketiga, apakah yang membuat Elisa mampu bertenang dalam menghadapi ancaman musuh adalah dia tahu saudara dan sadar akan pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu saudara tidak hanya dikaitkan soal berkat dan kebahagiaan, tetapi pemeliharaan Tuhan adalah bercakap tentang kekuasaan dan kedaulatan Allah dalam segala keadaan.
Pemeliharaan dalam segala sesuatu bermaksud tidak ada satupun yang terlepas daripada perhatian dan pemeliharaan Allah. Dan inilah yang menjadi keyakinan Elisa, bahwa Tuhan akan memelihara kehidupannya, dan Tuhanlah yang berkuasa di dalam segala keadaan, walaupun dalam situasi-situasi yang berbahaya dan mengancam nyawa. Saudara, dia percaya bahwa Tuhan akan memelihara dan menyediakan jalan keluar bagi mereka untuk luput daripada ancaman musuh. Dan menariknya, saudara, adalah pemeliharaan Tuhan itu jelas terbukti. Dan Tuhan menyediakan jalan bagi Elisa, yaitu dengan membutakan mata tentara Aram itu. Sehingga Elisa membawa mereka di tengah-tengah Samaria dan dikepung oleh tentara Israel. Luar biasa, saudara. Jadi hari ini, saudara, walaupun kita terbatas di dalam pergerakan kita, di dalam kita melakukan activity, tidak apa, saudara. Yang luar biasanya, saudara, adalah kita masih dapat makan setiap hari. Itu bermaksud Tuhan sedang memelihara kita. Saya percaya, saudara, Tuhan itu tidak akan membiarkan anak-anaknya kebeluran dan meminta makanan. Dia akan selalu menyediakan jalan bagi kita untuk mencukupi segala keperluan kita. Tetapi kita juga harus bijaksana, yaitu jangan boros. Dan kita juga harus berjimat cermat untuk mencukupi diri. Saudara, walaupun perintah kawalan pergerakan ini akan terus dilanjutkan dan terus berlanjutan, dan kita tidak tahu bilahkah pandemi COVID-19 ini selesai dan lenyap. Saudara, jangan takut. Janganlah gelisah hatimu, dan jangan engkau mengeluh. Percayalah kepada Allah. Yohanes 14 ayat 1. Karena apa yang pasti, saudara, adalah Tuhan sentiasa menyertai, melindungi, dan memelihara kita. Oleh itu, marilah saudara belajar beriman dengan bersandar dan bergantung penuh kepada Tuhan dalam masa sukar. Kesimpulannya, saudara, adalah Elisa mampu bertenang di dalam keadaan yang mengancam nyawa. Itu karena dia tahu dan kenal siapa yang dia percaya. Dia kenal siapa Allah yang dia sembah. Dia tahu bahwa Tuhan akan menyertai, melindungi, dan memelihara dia. Bagaimana dengan Anda hari ini? Apakah Anda juga punya keyakinan yang sama seperti Elisa? Mampukah Anda bertenang di tengah pandemik COVID-19 ini? Saudara, sedarlah bahwa masih ada Tuhan, dan Dia tidak pernah hilang kawalan terhadap dunia ciptaannya. Marilah saudara kita berdoa kepada Tuhan supaya Dia mengasihani kita dan memulihkan keadaan kita. Dan marilah juga kita berdoa supaya Tuhan membuka mata rohani kita, supaya kita dapat melihat di dalam keadaan-keadaan yang sukar ini, ternyata ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, supaya kita tetap merasa tenang dan aman di dalam naungan Tuhan. Dan mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal, yang kami sembah melalui Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Bantulah kami Tuhan, supaya kami tidak panik, kami tidak takut, kami tidak khawatir di dalam kami menghadapi pandemik COVID-19 ini. Bukalah mata rohani kami Tuhan untuk melihat bahwa penyertaan Tuhan itu terbukti, bahwa perlindungan Tuhan itu terbukti, pemeliharaan-Mu terbukti. Tuhan, kuatkanlah iman kami saat-saat kami mengalami kesukaran hidup hari ini. Kami mau mengistiharkan iman kami bahwa kami tetap percaya bahwa Tuhan itu baik
Dan Tuhan tidak pernah hilang kawalan di dalam dunia ciptaan-Mu. Dan kami percaya sesuai dengan masa dan rancangan-Mu yang terindah, Engkau akan memulihkan keadaan kami. Ini iman kami dan harapan kami. Kami nyatakan demi nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih semua. Tuhan memberkati.